Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini saya akan menjabarkan tugas mulai dari diri, modul 2.2 pembelajaran emosi dan sosial. Kejadian yang membuat emosi positif yaitu pada tahun 2016 saya ditunjuk sebagai instruktur Kabupaten Kurikulum 13. Saya diminta untuk mendampingi guru sasaran di 9 sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa ini menjadi saya sadar untuk menjadi guru yang lebih profesional, misalnya membuat administrasi pembelajaran sendiri, mencoba untuk mempunyai kreativitas dalam mengajar biologi yang menyenangkan buat peserta didik, dan waktu itu saya selalu membuat tulisan di Facebook bagaimana saya mengajar biologi yang menyenangkan. Kejadian yang membuat emosi negatif seperti amarah pada akhir tahun 2019, pada saat diadakan PAS di sekolah, banyak guru yang membicarakan tentang murid yang sangat cepat mengerjakan PAS biologi dan nilai PAS biologi yang bagus-bagus. Mereka berasumsi saya memberikan bocoran soal PAS kepada peserta didik. Murid ada yang mendengar dan akhirnya mereka sepakat membuat banner tentang saya dan dipasang di lapangan basket. Saya kecewa, sedih, marah karena tidak dapat langsung menjawab tudingan mereka, tidak ada yang bertanya kepada saya. Nah, ini adalah bannernya. Saya melakukan ini dengan tujuan supaya murid senang mempelajari soal biologi, karena saya pakai sebagai yang dipakai adalah soal UN dan UTBK sehingga murid-murid saya hafal, dan pada saat saya mengambil PAS saya mengambil beberapa soal. Peristiwa ini sangat berdampak pada pribadi saya. Waktu itu saya mempunyai keyakinan saya ingin mempunyai karya yang dikenang baik oleh semua orang, dan apa yang terjadi pada tahun 2020 saya berhasil menjadi guru YouTuber dan menjadi guru blogger. Kegiatan yang saya selalu lakukan dalam pembelajaran yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksi proses pembelajaran yang sudah diikuti. Jadi motivasi dan tujuan saya supaya saya tahu pembelajaran yang saya lakukan itu menyenangkan, dapat diterima dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya, karena dengan refleksi saya tahu apa yang murid mau dan apa yang murid ingin lakukan bersama saya pada pembelajaran. Kemudian kegiatan yang kedua yang selalu saya laksanakan dalam pembelajaran adalah memberikan fleksibilitas pada murid untuk mengerjakan tugas yang disukai terlebih dahulu. Motivasi dan tujuan saya adalah untuk memberikan kemudahan supaya murid tidak takut dulu dalam mengerjakan tugas saya. Maka saya selalu memberikan kebebasan untuk mengerjakan yang dirasa mampu dan supaya murid merasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas semuanya. Murid juga dilatih untuk bisa mengambil keputusan bukan berdasarkan perintah saja tetapi kesempatan untuk memilih dan bertanggung jawab. Kegiatan ketiga yang saya laksanakan dalam pembelajaran melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas agar kelas aman dan nyaman. Motivasi dan tujuan saya adalah supaya murid lebih bertanggung jawab untuk mentaatinya daripada peraturan yang dibuat oleh kita sebagai guru tanpa melibatkan murid. Dan karena dibuat atas kesepakatan bersama, maka akan saling mengingatkan sehingga dapat tercipta suasana kelas yang aman dan nyaman. Selanjutnya, sejauh ini apakah Anda sudah dapat melakukan kegiatan tersebut? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan, dan faktor yang mendukung adalah faktor dari motivasi dan tujuan saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Karena saya merasa sangat bermanfaat, maka saya akan melaksanakan selalu. Faktor dukungan dan kerjasama murid-murid yang saya ajar sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Keyakinan dari diri saya untuk selalu memberikan yang terbaik, semua murid melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Harapan dan ekspektasi saya mempelajari modul 2.2 yaitu saya dapat mengontrol emosi saya, baik emosi positif maupun emosi negatif, supaya saya dapat mengendalikan diri saya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan diri saya sendiri. Saya berharap pada pembelajaran modul ini saya dapat menemukan cara efektif untuk bisa mengontrol emosi baik positif maupun negatif, sehingga dapat bekerja dengan baik di lingkungan sekolah. Harapan dan ekspektasi bagi murid-murid, harapan dan ekspektasinya adalah saya dapat menjadi guru yang baik, bisa mengontrol emosi dengan baik di depan maupun di belakang murid-murid saya, dan saya dapat membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, bisa menjadi tempat untuk bertanya, berkonsultasi mengenai permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Intinya, saya harus bisa menjadi ibu kedua bagi murid-murid saya dan berperilaku adil terhadap semua murid. Oke, demikian tadi pemaparan tugas mulai diri modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional Weti Dwiningsih, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Cililin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.